好，欢迎大家参加今天的课程。大家这个星期都过得怎么样？过得好吗？Ya, teman-teman, selamat datang ke kelas hari ini. Apa kabar teman-teman semua? 大家今天都用餐了吗？teman-teman, apakah sudah makan？大家可以在评论区和我交流。然后我看一下我们今天的课程，sambil saya share screen juga bahan kita hari ini ya. OK，大家是还在公司，还是已经在家里，或者还在路上？Atau mungkin juga masih di jalan atau di kantor atau mungkin sudah di rumah? Ya, teman-teman boleh menjawab dengan kalimat bahasa Mandarin ya. Oke, 好，sambil saya share dulu bahan kita hari ini.好，出现了是吧？那我看一下啊，今天谁已经参加了我们的班啊？Siapa aja nih yang sudah hadir gitu ya ke kelas kita? Coba saya bacakan dari chattingannya teman-teman ya. Hari ini yang sudah hadir, 我看一下, ada Oh, Ibu Lilian, jelas ya. Oke, tadi ya yang panjang tanya suara saya jelas nggak? Oke, terus Ibu Lilian, ada Ibu Lina, 老师班长，下午好，下午好 Ibu. Ada Jovian, jelas ya. Oke, ini berikutnya, oh masih Ibu Lina, Cingcu. Oke, ketikannya udah benar semua. Terus ada Gusmita, 老师晚上好，班长晚上好. Ya, oke, sudah benar Gusmita ya. Ketikannya juga sudah benar ya. Wah, hampang, hebat nih. Oke, terus ada Bu Lina, 老师我很好. Oke, terus ada Bu Lucia ya. 下午好，老师，我吃了，您呢？我也吃了，谢谢您, Bu Lucia. Terus Bu Lina di bawahnya lagi ya, 用餐了，您呢? Iya, betul. Jadi kalau tanya balik pakai 您呢 gitu ya, nggak usah diulang. 我用餐了，谢谢您, Bu Lina. Wah, ini ketikan apa huruf Mandarin dan juga Hanyu Pinyin banyak kan sudah benar ya. Ya hebat-hebat ya. Terus ada Bu Lilian di bawahnya ya. 晚上好，老师还没用晚餐. Ya, jadi ini kurang kata kerja ya, Bu ya. 还没, kalau 还没吃晚餐 boleh. 还没用, kita butuh kata kerja ya, kurang用晚餐。我在路上，老师好。那您要多注意安全，慢走 ya. Bu Lilian masih di jalan ya. Hati-hati di jalan ya, Bu. Terus berikutnya Bu Nani. 老师下午好，我用餐了，您呢？我也是，saya juga. Jadi kalau misalnya kita mau jawab saya juga, 老师. Jadi gimana jawabnya adalah 我也是. Jadi saya juga, 是nya yang dulu kita pernah pelajari yang partikel adalah gitu ya. Tapi di situ dia tidak diartikan adalah, tapi lebih kepada iya saya juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau ngulang panjang-panjang, boleh pakai 我也是, saya juga gitu ya. 我也是. Dia perlu ada 是, nggak bisa 我也, nggak bisa, gantung kayak gitu ya. Nah ini juga pastinya sehari-hari kepakai ya, saya juga gitu. Oke, 谢谢 Bu Nani. Kita lanjut lagi ya. Ada Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth. 下午好，老师。下午好，Ibu. Terus ada Bu Lina ya. 我在家里, ada di rumah, Bu Ibu ya. Oke, ketikannya udah benar semua nih. Ibu Sinta, ini puisi ya, 老师. Puisi. Oh, yang bahan ya? Iya, betul. Pas yang saya share screen ya, Bu Sinta ya. Iya, benar. Kita, kalau nggak salah, oh minggu lalu sampai di apa kita latihan ngomong, bener gak? 我们做了口语练习，就是谈谈有关大家的那个事业。Kita bahas tentang profesinya teman-teman. 有的是职员，有的是创业. Jadi ada teman-teman yang karyawan, ada teman-teman yang punya usaha sendiri ya. Jadi kita berbagi sambil boleh jawab
dari apa panduan kosakata yang ada di modul ya. Jadi kita kayak seperti latihan ngomong. Kayak gitu. Oke, baik. Terus berikutnya ada Bu Deborah ya. Xiao hao老师我在家. Oke, Bu Deborah juga di rumah. Ada Ibu Sylvia. 我们已经吃过晚饭. Oke, boleh ya. Kami sudah makan malam katanya ya. Terus ada Ibu Chunrong. 老师班长下午好，声音清楚. Oke, suaranya jelas ya. Ada Bu Suti, 老师晚上好，晚上好 Ibu. Terus ada Bu Feli, 每个星期一和星期五我在家工作. Oh, oke Bu Feli. Jadi Senin sama Jumat tuh kerja di rumah ya. Oh, oke, 好。不错的那个环境ya, lumayan juga ya, apa lingkungan yang oke gitu ya, lingkungan kerjanya ya bisa Senin sama Jumat itu kerja dari rumah ya, WFH. Terus ada Pak Amin di bawahnya, 老师下午好，下午好 Pak. Ada Bu Helena juga ya, 老师您好，晚上好，晚上好 Ibu. Ada Bu Elena ya, satu Bu Helena, satu Bu Elena ya. 老师下午好，下午好 Ibu Elena. 谢谢大家的反应 ya, terima kasih buat responnya. Wah, ini nggak ada yang perlu saya revisi ya, jadi dari Hanzi, dari Pinyin semua udah pintar-pintar ya. Oke, ya, 我觉得是差不多了，差不多 itu artinya kurang lebih ya, 因为我们大概就是进入到第4年了，对吧？因为我们是从2020年开始，对吧？Ya, jadi harusnya kurang lebih ya teman-teman menurut saya, walaupun Zoom doang ya, tapi kita udah mau di tahun keempat, benar ya? Jadi 我们是从2020年开始, 2020 ya, sekarang 2024. Jadi teman-teman yang masih sit in, menurut saya sih sudah sudah oke gitu ya. Yang pasti kalau ketemu orang yang bisa diajakin ngomong, diberanikan diri aja gitu ya, sambil dipersiapkan diri yang saya ngomong. Bikin kalimat aja terus, nanti lama-lama terbiasa. Itu doang sih ya. Jadi itu memang teman-teman bisa perdalam terus, latihan terus yang pasti kayak gitu. 哦，对了，我想跟我们这个月的赞助者，嗯，说一声非常非常感谢ya. Jadi saya juga mau ucapin kepada donatur kita bulan ini gitu ya, 我们这个月的赞助者说一声非常非常感谢 Pak Yudi ya. Tadi saya lihat di grup Pak Yudi dari kelas 1G ya, Pak Yudi Arif. Pak Yudi, 您在这里吗？Pak Yudi ada di tempat? Oke ya, 谢谢您，Pak，非常感谢。因为有了您，我们能够继续学习 ya, karena ada Bapak, jadi kita semua bisa terus belajar ya. 再次非常感谢您 ya, terima kasih sekali ya Pak. Oke, oh Pak Yudi hadir ya. 不客气Pak ya. 是我应该说谢谢 ya. Harusnya saya berterima kasih mewakili New Normal dan juga teman-teman semua gitu. Oke, oh ya ada Bu Lina juga ya yang sudah hadir. 老师班长和同学们晚上好，晚上好 Bu Lina. Terus ada Bu Dokter ya, Bu Dokter Margareta. Saya sejak COVID 4 tahun. Iya betul ya, kita sejak COVID ya tahun 2020 ya. Semoga tidak bosan. Enggak, saya enggak bosan. Saya udah hafal nama ibu juga. Ya, enggak bosan ya. Tenang aja, Bu. Malah saya happy ya, Bu Margareta. Terakhir saya unmute. Bacanya sudah jauh banget dibandingkan pertama kali. Nggak tahu ibu merasa nggak, tapi kalau saya merasa. Ya, walaupun nggak tiap kali ibu tunjuk tangan, nggak tiap kali saya dengerin ibu, tapi ya ada perbedaan kan dari yang pertama baca dulu pernah ya awal-awal, terus terakhir di sesi yang sebelumnya saya bilang ibu udah jauh berubah ininya loh. Hmm, apa yaozi yaozi itu kalau bahasa Indonesianya maksudnya genggaman pronunciation-nya kalau kita bilang ya. Jadi 我们汉语说咬字，咬 itu gigit, 字 itu huruf. Jadi kan kadang-kadang orang bilang, aduh, saya tuh apa logatnya nggak bagus gitu ya, atau nadanya nggak bagus. Nah, itu sebenarnya bisa dilatih maksud saya ya. Jadi saya senang sekali kok. Makanya saya bilang yang udah sit in kedua kali tuh
pede aja, sudah bagus menurut saya. Ya, tinggal dikembangin lagi. Oke, eh, ya, sisi ini Bu Margareta, terus ada Pak Yudi ya. Pak Yudi juga dari gelombang pertama ya Pak ya. Oke,您在雅加达吗？还是在别的地方？Pak Yudi, setahu saya kadang-kadang di Jakarta ya, kadang-kadang bisa di luar kota, di tempat yang lain, kadang-kadang juga bisa di apa kampung halamannya gitu ya. Oke, 好，同学们，那我们上星期已经结束了，对吧？Kita minggu lalu sudah selesai, benar nggak? Yang bagian apa latihan ngomong, 对吗？大家帮我看一下好吗？oh 对，Ibu Nani ya. Oke, baik. Kalau gitu, kita akan lanjut ke berikutnya ya. Oke, 谢谢您的反应 ya. Terima kasih buat responnya. Kita lanjut ke bawah ya, yang tadi ditanya sama Bu Sinta. Ini saya hapus dulu. Ini yang tadi saya bilang bakal sehari-hari kepake, yaitu saya juga. Jadi kalau teman-teman nggak mau ngulang kalimat panjang ya sudah. 比如说 人家说我喜欢西瓜 contoh ya saya suka semangka. Nah kita nggak mau ngomong 我也喜欢西瓜 ya sudah kalau ngomong-ngomong gitu kita bilang 我也是. Jadi menyambung ke konteks sebelumnya artinya saya juga sama suka semangka gitu ya 我也是. Jadi ini juga pamungkas ya. Maksudnya oh teman-teman paham itu kalimatnya artinya apa. Nah, tapi teman-teman mungkin nggak ngulang gitu ya. Ya sudah, 我也是. Jadi saya juga sama ya, kayak gitu. Misalnya temannya pesan makan apa nih, temannya bisa ngomong. Nah, terus teman-teman bisa bilang, ya sudahlah, saya nggak ngomong panjang lebar, intinya saya sama gitu ya, sama kayak dia. 我也是 gitu ya, sama ngomong sama apa, 服务员 gitu. Ya, tapi sekarang pesan makan sih gampang ya teman-teman ya. Ada gambar, bisa tunjuk-tunjuk ya, nggak perlu harus selalu ngomong ya. Oke. Kita lihat dulu ke halaman 20. 20页, di 20页 halaman 20. Teman-teman boleh lihat ini ada satu puisi tambahan dari saya sebelum selesai yang lesson ini gitu ya. Sebelum kita lanjut ke lesson 13 dari modul 3. 来，大家看一下，yang mau bantu baca juga boleh tunjuk tangan ya sambil kita latihan baca. Oke, baik. Oke. Kalau mau tunjuk tangan untuk latihan baca boleh ya. Jadi 我们看一下金缕衣，缕 ini teman-teman lihat sebentar ya, saya zoom ya. Sorry. Oke. Nah, ini lebih ini saya izin zoom ya karena bagi yang benar-benar bergantung sama layar takutnya pusing. Tapi ini nggak saya zoom bolak-balik kok. Saya cuma mau kasih tahu eh biar lebih jelas. Lu ini ya. Teman-teman kita ada LU misalnya contoh nada 4 sama kita punya ini memang. Jadi L, U, titik 2 di atas. Terus misalnya contoh ini di bahan kita nada 3. Memang dia ada dua, teman-teman. Jadi ada bunyinya LU, benar-benar bunyi U, di mana misalnya contoh nada 4 lu, lu jalan. Mungkin teman-teman pernah belajar. Misalnya saya ambil contoh huruf ini. Lu. Dia memang bacanya U, ya. Tapi kalau ketemu nanti yang L sama U seperti yang di bahan kita, itu bacanya mulutnya setengah bulat. Misalnya di apa bahan kita kan ada 3 ya. Jadi lu mulutnya tetap perlu dibulatin, baru bunyinya keluar ya. Lu. Nah, mungkin teman-teman pernah kenal kosakata nada 4 dengan U, L, U, apa L titik 2 di atas. Lu. Lu itu artinya hijau. Lu. Lu itu warna hijau ya. 绿色的绿. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa oh ya ternyata yang L ini dia punya dua, betul. Lu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan dilihat. Tapi kalau misalnya kalau saya ketik kan tidak ada karakter L sama U gitu ya.
Ya, tidak ada. Nah, kalau ketik, teman-teman L sama V. Kalau ketik. Tapi kalau LU, ketiknya L sama U. Tetap normal. Sampai sini cukup jelas? Ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, ini kok karakternya agak jarang kelihatan. Iya, jarang kelihatan ya. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi eh, kita akan coba latihan baca ya. Oke. Oh, yang sudah tunjuk tangan. Oke, Bu Deborah. Oke, ya, saya unmute ya, Bu. 呀，老师好。Nin hao, Ibu.呀 Silakan boleh dibaca judulnya, terus baris pertama, habis itu baris kedua. Silakan, Bu. 呀，军旅 Jinlü I. 军旅一 Ya, sesuai nada ya, Bu ya. Hmm. 唐 Mm-mm. 杜秋娘 杜秋娘，对，群劝串啊啊，劝劝全全寸哦，全劝君全军 nada 莫 empat, 劝君劝nya empat, 劝劝劝君劝君莫惜军旅一 OK，很好。劝君莫惜金缕衣，很好。谢谢您，Bu Deborah。谢谢。哦，不客 Ya, 气。再见, Ibu. Saya mute kembali ya. Kita lanjut. Berikutnya ada Bu Nani ya. Oke. Nin hao, Ibu. 老师您好，Ya, Nin hao. Silakan yang di bawahnya baris pertama 劝 ya. Jadi, 劝君西曲. Yang itu ya. Silakan. 劝君西取烧娘西 Oh, 少年时. 之江 Ya, 南子，oke, boleh ikutin saya. 劝君劝君西曲西取少年时。少年时。呀，时呀，OK，好，谢谢您Bu Nani，再谢谢见，老师，再不客见。气，再见。Lanjut, Ibu Ita. Kita baca dulu ya, nanti saya jelasin. Bu Ita, Nin 晚 hao. 老师晚上好。晚上好, Ibu Ita, silakan. 花开汉池这熟词， Oke. 花开 ada satu ya. 看者只须者. Boleh sekali lagi? 花开汉池这熟词， Oke, nggak apa-apa. Kannya masih belum tepat, nggak apa-apa ya. Nada satu sama shu, nada satu juga. Bu Ita mungkin mau ikutin saya. Hua kai 花开 kan zhe 汉池 zhi xu zhe. 直熟词， Ya, memang ini agak sulit ya. Saya paham, nggak apa-apa pelan-pelan ya. Zhi zhe, jadi kayak kita bilang rau ling ya, tongue twister ya. Oke, sisi nih Bu Ita. Tapi udah bagus ya, udah bagus kok ya. 谢谢 Nggak 老 apa-apa. 师。Ya, bukaci. Ini kayak apa sih lidahnya diputer-puter ya. Makanya saya bilang tongue twister. Oke, Ibu Lina ya, 可以帮我最后一行 ya, baris terakhir ya. Nin hao Ibu. 您好，老师，晚上好。晚上好 Ibu. Silakan. 莫待无花空折枝，Oke, kung ada satu, yang lainnya benar semua ya. Boleh sekali lagi Bu. 莫待无花空折枝. 莫待无花空折枝。Ya, 莫待无花 juga ada satu ya, kung juga ada satu ya. Yang lainnya sudah bagus ya. 谢谢您 Bu Lina. 再见. 谢谢老师，再见。Zaijian, Bu Keci. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin dulu. Kebetulan banget di apa bacaan puisi ini banyak sekali yang mulutnya bulat. Teman-teman bisa lihat tadi sempat saya jelasin yang judulnya aja gitu ya.
Jinlü Jadi kalau mulutnya bulat, mulutnya memang harus dibulatin. Kalau nggak keluar. Tapi kalau teman-teman ikutin, pasti keluar. Ya, kayak gitu ya. Maksudnya keluar suaranya yang tepat. Jinlü gitu ya. Terus tang, tu, qiu, niang. Tu, qiu, niang. Kalau ini mungkin masih standar ya. Oke. Nah, sekarang yang ini nih. Jadi teman-teman, J, J, Q, X, dan termasuk Y, kalau mereka ini ketemu U, ya, ketemu U nih, ada Chuan, ada Jun, terus tadi apa lagi? Ada Xu, nih, saya lingkari ya. Ada ini, terus Chuan Jun ini sama ya. Ini udah sama, yang sama kayak atas, terus apa lagi? Udah. Nah, kalau yang kayak gini, J, Q, X, Y ketemu U, itu dibaca U walaupun tidak ada titik dua di atas. Tidak dibaca U, tidak dibaca U bahasa Indonesia. Tapi dibaca mulutnya yang bulat. Sehingga yang baris pertama, Chuan Jun, Chuan Jun, dua-duanya bulat. Chuan Jun, Mo Si Jin Lü Yi. Makanya teman-teman mungkin agak ngejelimet ya, saya paham nggak apa-apa. Sama ini, MO, bacanya MUO. Perlu ada U di tengah-tengah ya. 劝君莫惜金缕衣. Terus bawahnya lagi, 劝君吸取少年时. 时, nada dua ya. Terus 花开堪折直须折. 花开堪折直须折. Jadi ZHE bacanya AOE. Sehingga bunyinya ce itu nada satu. Tapi di bacaan kita nada dua. Ce gitu. Kalau ZHI bunyinya e, e gitu ya. Kalau tadi AOE, sekarang ini kayak zhi gitu ya. Zhi, 知道的知. Kalau bingung pakai patokan ya. Ini kayaknya dulu kita pernah bahas. Lalu saya tahu nih ini bacanya bukan I, tapi saya nggak punya pegangan. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau nggak punya pegangan, teman-teman tinggal ingat ZHI itu adalah 知道. Mungkin 知道 kan lebih gampang, bener nggak? Oh iya iya iya, ZHI gitu ya. Kopas. Kopas tuh maksudnya 知道. Kalau gitu berarti ini kan ada dua, tapi ya kalau 知道 nya ada satu. Kalau gitu 知 satu. Nada duanya 直, makanya 直 虚. Ketemu lagi ZHE. 折 A. Jadi gini, kalau misalnya yang teman-teman boleh lihat rekaman yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ZH, SH, R, terus CH gitu ya. Terus Z, C, S, mereka ini ketemu E, bunyinya adalah AO, E gitu ya. AO, sorry. Jadi ketemu bahasa Indonesia kita bunyinya e, a, o, e gitu. Jadi ZHE, ZE, SHE, SHE, RE, RE, CHE, 车, 汽车, 车, gitu ya. Kalau ZE, Z, kalau CE, CE, sama S, SE. Se, jadi ketemu AO, E gitu ya. Jadi masih ingat ya, AO, E, ini dari vokalnya kita. Makanya saya bilang, apa, kita punya Hanyu bakal diulang terus kalau ketemu yang kayak gini. Patokannya tetap dipegang, seperti itu ya. Nah itu. Tapi kalau mereka grup yang satu ini ketemu I, bunyinya nggak ada tandanya di bahasa Indonesia. Tapi teman-teman bisa pakai patokan. Contohnya, 老师, itu kan. Terus, 知道的知, terus apa lagi? 是, ya kan? 我是
中国人, misalnya, 我是老师是 gitu. Kayak gitu ya. Nah, jadi perbedaannya tadi kayaknya saya lihat chattingan ada yang tanya perbedaan. Apakah cukup jelas? Ya, kalau pertama kali mendengar kayaknya mirip gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti boleh diputar-putar ulang ya rekamannya ya. Oke, kita lanjut lagi. 花开看者直须者. Terus bawahnya 莫待无花空折枝. Nah, kita ada bawahnya lagi ada 枝 ya. Jadi kayak dari tadi lidahnya diputar-putar gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini saya sudah bacakan sekali. Kita coba satu kali eh, minta teman-teman latihan baca ya. Tadi sampai Ibu Lina. Oke, kalau gitu Bu Sylvia. Nin hao Ibu. Ya, Nin hao. Oke, kalau gitu sinyal kali ya. Oh, 喂，你好。 oh udah. Oke, Bu Sylvia boleh bantu saya baca judul, terus di bawahnya judul sama baris pertama ya dari 哦， puisi ini ya. Silakan Ibu. 呀， 1, 2. 尽力益， Nadanya Bu. Jin Oh. Lü. 尽力益， Ya, sesuai nada ya Bu ya. Oke, terus lanjut. 唐土舅娘， Tu pakai 杜 D 杜 baca 杜 T 秋 ya. 娘， Tu Ya. Chiu Niang. 杜秋娘，agak susah nih. Ya, nggak apa-apa nadanya ya Bu ya. Oke, nggak Ya. apa-apa. Silakan baris pertama. 见今莫须尽力益， Oke, udah bagus kok Bu. Udah ya. Ibu boleh ikutin saya sekali lagi boleh? Ya. 劝君莫惜见今莫惜金缕尽衣. 力益。 Oke, 好, sudah bagus kok Bu ya. Oh ya, Bu 谢谢老师 Sylvia. 呀。 Ya, Ya. Bu Keci, 再见. Kita lanjut ya, Bu Acun. Nin hao Ibu. 您好，老师。 Ya, silakan Ibu di baris kedua ya, tadi ya. Ya. Dari puisi. 寸寸君兮，矬少年时。 Oke, yang tadi saya terangin tentang mulutnya bulat masih bingung ya Bu ya. Nggak apa-apa, ikutin saya. 劝君. 劝君 Ya, itu udah benar Bu ya. 劝君吸取. 劝君吸取， Yes. 少少年. 少年时。 Ya, belakangnya udah benar. Boleh ulangin yang depan Bu? Tadi sudah benar. Ikutin saya. 劝君吸取，少年时。很好，谢谢您Ibu Acun ya. 谢谢老师，不客气，再见. Ya, 再 nanti 见。 sama ya teman-teman caranya kalau bingung dibuka rekaman kopas. Nggak akan bingung ya. Jadi tetap ada pegangan. Oke, lanjut Ibu Feli di bawahnya ya. Nin hao Ibu. 老师晚上好。 晚上好. Ibu silakan di baris bawahnya lagi. 花开看这紫西这 Oke, Ibu lebih ke nada ya. Oke, nggak apa-apa. Ikutin saya. 花开. 花开 Oh, 开. Nada satu. 花开 Kai nada dua, Bu. Kai. 开 Yes. 花开. 花开 Jangan naik, Bu. 花开. Bantu dengan tangan mungkin, Bu. Jadi dia datar. 花开 Ya, ya. 花开. 花开 Yes. 看着看着只须者. 只西着 Oke. 须 mulutnya mesti bulat, Bu. 须. 须 Ya, itu udah benar. 只须者. 着须着 Ya, itu udah benar, Bu. Mau sekali lagi, Bu. 花开看着只须者。花开看着
直 Chữ suy chữ. Ye, 很好, bagus Bu. Ya, Ya, lão sư. silakan ditonton ulang ya. Tapi udah bagus kok Bu. Ya, 谢谢您 Bu Feli. 再见.再见. Oke, sudah bagus. Itu tandanya teman-teman bisa. Ya, jadi sama ya, dengerin rekaman di kopas. Ya, pasti bisa. Kopas aja ya. Oke, bawahnya lagi Bu Meiska. Oke ya, baris terakhir. Nin hao Ibu. 老师好， Ya, silakan Bu. 莫太五花空之者， Oke, nada ya sama tai itu pakai T, jadi tidak ada angin ya. Mo tai wu hua kong zhe zhi. 莫待五花空之者， Oh, kebalik nada yang terakhir dua huruf ya. Jadi harusnya 者 zhe, zhi. 者之， Ya, oke. Mau sekali lagi Bu. Mo tai wu hua kong zhe zhi. 莫待无花空之者， Iya masih kebalik terakhir ya. Zhe, zhi. 者之， Ya, itu benar. Kong zhe zhi. 空者之， Zhe-nya dua ya. Kong zhe zhi. 空者之， Ya, sudah benar ya. Sisi nih Bu Maiska, sudah bagus 谢 kok. 谢老师。 Bukaci. Jayo ya, sudah bagus ya. Oke. 再见 Ibu. Nah, jadi nggak apa-apa. Ini karena baca puisi, terus kebetulan kata-katanya kayak agak lumayan ya untuk pronunciation-nya sama nada-nadanya ya. Jadi kalau teman-teman nanti latihan baca di rumah, sebentar, ini saya hapus dulu biar nggak banyak. Oke. Nah, kalau teman-teman latihan baca di rumah, jangan buru-buru kalau baca kayak ginian. Malah buru-buru tuh jadi nggak bagus ya. Memang dia perlu pelan-pelan, tapi ya nggak terlalu pelan. Jadi, 劝君莫惜金缕衣. Jadi potongnya seperti itu ya. 劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。空折枝. Oke, ya. Nah, sekarang saya akan jelasin arti dari puisi yang barusan kita pelajari gitu ya. Bu Sinta, apakah kejawab cara perbedaan ZHI sama ZHE? Ya, nggak apa-apa ya. Memang mirip-mirip, saya paham sekali ya. Nanti boleh diputar ulang lagi rekamannya didengerin. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini. Tapi jujur kalau memang belum dapat, saran saya adalah kopas dulu, tidak dianalisa. Kalau dianalisa makin pusing. Ya, kopas tuh maksudnya gini. Oh, ini laoshi bacanya misalnya je. Ya udahlah, saya ikutin dulu. Nah, begitu sampai satu waktu baru dianalisa. Kalau memang basic pondasinya udah mulai lumayan, baru dianalisa. Kayak kemarin kita belajar analisa kan. Oh, kalau ZHE yang tadi saya terangin tuh apa namanya ilmu analisanya. A, O, E berarti bunyinya ce, nada satu. Ini ce, nada dua. Itu analisa. Tapi kalau memang teman-teman merasa nggak sampai ke situ, kalau gitu ke step sebelumnya, yaitu kopas. Jangan dianalisa. Makin dianalisa, makin merasa frustasi, makin merasa sulit. Jadi jangan ya. Itu tahapannya. Kadang-kadang orang stepnya salah. Stepnya dianalisa dulu. Akhirnya frustasi beneran. Benar? Ya, jadi jangan. Enggak. Kalau yang kayak gini nggak bisa dianalisa karena dia bahasa. Ya, kopas dulu. Ya, jadi teman-teman kalau misal ketemu orang yang baru belajar, dia lagi frustasi menganalisa, teman-teman tolong kasih tahu tidak dianalisa, tapi dikopas dulu. Jadi kopas tuh benar-benar prinsipnya ya udah kita belajar bahasa, ngikutin dulu, tiru dulu aja. Tidak dianalisa ini kayak gimana? Jangan ya. Kayak gitu. Oke. em, kita lihat dulu artinya. Nah, ini apa namanya?
artinya sengaja kita kasih juga dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya jelasin yang lebih rincinya ya. Jin Lü Yi. Jadi ini judul dari puisi dinasti Tang ya, salah satunya puisi yang bagus menurut saya, makanya saya angkat jadiin bahan tambahan di lesson kita ya. Jin itu artinya emas. Jin ya, kalau Jin kayaknya teman-teman banyak yang tahu ya. Jin Lü Yi. Kalau teman-teman suka nonton film Kolosal, eh apa namanya, baju-baju Maharaja, terus permaisuri itu kan panjang-panjang gitu ya. Nah itu namanya Lü. Kalau kayak kita sekarang kan udah baju-baju biasa ya. Kalau mereka tuh panjang bajunya bisa sampai ekornya panjang banget. Nah itu namanya Lü. Jin emas. Jadi baju yang kebayang nggak teman-teman? Udah panjang banget, udah mewah banget, bikinnya dari emas. Berarti adalah sesuatu yang sangat berharga, baju yang sangat berharga, yang dimana semua orang mengidam-idamkan. Kalau saya nonton film Kolosal, kayak saya lihat baju permaisurinya atau baju maharajanya kan benar-benar mewah banget ya, kayak gitu. Itu namanya Cimli, baju panjang dengan pernik emas. Ya, kebayang ya. Oke. Nah, terus di bawahnya ada Tang. Tang ini adalah yaitu puisi yang dibikin pada zaman dinasti Tang. Jadi 我们的那个中国文学最著名的就是唐诗。Jadi sastra China itu banyak ya. Ada yang kita bilang Tangshi, ada juga karya-karya sastra yang lainnya. Nah, salah satunya yang masih masyarakat umum itu ngomongin itu adalah salah satunya Tangshi. Nah, ini ditulis oleh Tu Qiuliang. Jadi puisi ini ditulis oleh Tu Qiuliang. Tu Qiuliang ini wanita, ya. Jadi dia itu pintar main apa kecapi. Nah, pas dia mainin lagu, dia mainin pakai liriknya pantun ini. Nah, begitu pantun ini dimainkan dan apa ya, dibacakan, semua orang merasa bagus. Makanya dituliskan dan dicatat di dalam apa puisi dinasti Tang. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam isi dari puisinya. 劝君莫惜金缕衣. 劝itu artinya menasehati. 劝劝告. Misalnya gini, kita dalam sehari-hari bilang, aduh, kamu nasehatin dia deh. Saya sudah ngomongin dia berkali-kali, tapi ya nggak apa, nggak berubah gitu. Nah, kalau gitu cara pakai dalam sehari-hari, kamu nasehatin dia deh, kamu tolong nasehatin dia. Gimana ngomongnya? Pernah nonton di film? Ngomongnya gimana? Nih, cuan ta ba. Di dua kali gitu. Jadi biasanya diulang. Nih, cuan ta ba. Ta kan dia, pa itu kan cuma partikel ya. Kamu nasehatin dia deh. Bantu saya nasehatin dia. 帮我劝劝他吧. Biasanya diulang. 劝劝. 劝 itu artinya menasehati. Oke. 再来是劝君. Kalau Jun ini adalah orang yang terpelajar. Ya, jadi orang zaman dulu menyebut orang yang berintegritas, orang yang terpelajar itu adalah Jun. 我们说君子. Junzi itu orangnya, ya. Jadi 我们常说 君子 就是 orang-orang yang terpelajar, yang berpendidikan tinggi, yang tutur katanya lemah lembut. Pokoknya orang yang berintegritas, orang yang karakternya baik, itu semua kita bilang 君子, ya. 劝君莫惜金缕衣. Mo itu artinya tidak. Mo itu tidak. Silakan dicatat kalau mau satu-satu. Ya, jadi menasihati orang-orang yang terpelajar. Sebenarnya orang-orang yang terpelajar ini bukan cuma orang-orang yang terpelajar ya. Dia sebenarnya mau menasihati semua orang. Cuman zaman dulu yang bisa belajar, kalau teman-teman tahu, yang bisa mengenal eh, apa karakter-karakter, kayak kita bilang bisa apa namanya,
bisa baca tulis gitu ya, zaman dulu ya, itu nggak semua orang ya. Jadi apa namanya, hanya kalangan bangsawan gitu ya, bukan semua orang. Kalau rakyat-rakyat jelata nggak bisa baca tulis, nggak bisa belajar. Makanya dia seolah tujuannya ke orang yang terpelajar. Tapi menurut saya kalau sekarang puisi ini kan sudah dibuka untuk masyarakat umum belajar kan. Sebenarnya dia nasihatin orang yang baca gitu ya. Tapi dia pakai jun, artinya memang sangat terhormat sekali gitu ya. Cuan jun mo si, mo artinya tidak ya, atau jangan ya, mo jangan. Si itu ada chen si itu artinya mendamba-dambakan, mengejar ya. 我们说珍惜 itu menghargai. Nah, si ini artinya mendamba-dambakan, mendewa-dewakan, mengejar gitu ya. Itu si, si. Kalau teman-teman tahu kosakata si. Nah, si itu artinya menghargai. Mensayang-sayangkan itu namanya si. Jadi dia menasihati orang yang terpelajar. Kayak kalau bahasa Indonesia kita bilang, wahai orang-orang terpelajar gitu ya. Jangan terlalu mendewa-dewakan, jangan terlalu mengejar-ngejar, jangan terlalu mendamba-dambakan apa? Jin Yi. Tadi kita baru bahas Jin Yi itu baju dengan penuh emas dan panjang banget dan mewah. Berarti adalah kekayaan. Jadi dia menasehati orang jangan terlalu mengejar yang namanya kekayaan, uang gitu ya. Nah, kalau cuma baris pertama mungkin teman-teman bingung kali. Jadi maksudnya apa? Nggak usah kerja gitu ya. Oh, bukan, 不是的. Bukan itu maksudnya ya. Nah, kita ke baris berikutnya ya. Oke. 劝君吸取少年时，劝君吸取少年时. Depannya sama ya, 劝君, 劝 itu menasehati ya. Si tadi udah, si yang menghargai, mengejar, mengutamakan, itu semua sama ya. Di sini si itu artinya nih. 取 itu artinya mengambil. 取 itu artinya mengambil. Nah, terus apa namanya? Dia nasihati para orang terpelajar untuk menghargai dan mengambil apa? 少年时. 少年itu adalah masa muda. Kita bilang usia muda. 时 itu adalah pada waktu. Jadi dia menasihati orang bukan terlalu fokus sama yang dikejar itu kekayaan, bukan. Tidak sayang duit, bukan maksudnya harus sayang duit banget, bukan ya. Tapi dia menasihati para orang-orang terpelajar untuk menghargai waktu di masa muda. Waktu di masa muda, ibaratnya kalau bisa belajar banyak, bisa punya pengalaman yang banyak, itu akan lebih baik. Contohnya kan kadang-kadang kita suka dengar orang bilang, eh, mungkin di masa muda atau kayak kita bilang orang kerja, contoh ya, orang kerja, begitu pas masa muda eh, dapat kerjaan enak gitu ya, mana tahu ya, maksudnya dia dapat kerjaan yang enak, akhirnya dia berpikir ya sudahlah, eh, nggak usah terus belajar. Jujur, kalau saya boleh bagi pengalaman saya pribadi ya, jadi saya begitu lulus SMA ke Jakarta, saya langsung dapat kerja. Nah, tapi saudara saya bilang gitu ya, jangan sampai terlena. Kan sekarang ada kerja, bener ya? Terus tapi statusnya masih SMA. Dia bilang kamu perlu lanjutin kuliah. Nah, kira-kira dua kalimat atas ini apa ya? Menggambarkan saya di saat itu bahwa benar kata saudara saya, kata orang kantor yang pertama saya gitu ya, bahwa saya jangan terlena, jangan kira sekarang udah punya pekerjaan, tidak lanjutin yang namanya kuliah. Nah, saya juga dalam hati berpikir, enggak kok, memang saya tujuannya mau minimal S2 ya. Jadi itu cita-cita saya pertama kali gitu ya.
di waktu kecil sudah bercita-cita minimal saya harus S2 ya. Jadi saya berpikir ya saya kerja gitu ya, nanti tahun kedua saya kuliah. Jadi memang tahun kedua setelah saya kerja saya baru masuk kuliah. Nah, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kan kalau kayak kayak dulu ya, saya SMA terus ke Jakarta karena bisa bahasa Mandarin saya langsung dapat kerja di perusahaan batu bara ya. eh Apa namanya? Kan pasti terlena gitu ya. Ah, udahlah, udah pegang duit, ya udahlah nggak usah kuliah. Nah, sebenarnya ya itu melukiskan kondisi yang seperti itu. Ya, untungnya waktu itu memang saya enggak ya, saya punya prinsip saya perlu kuliah teman-teman ya. Nah, kayak gitu. 劝君惜取少年时 karena ya itu kalau kalimat kedua juga saya nggak rasain sendiri ya. Jadi lebih enak mungkin saya cerita pengalaman pribadi aja. Saya kan tadi teman-teman lihat saya targetnya pengen minimal S2. Jadi S1 saya di tahun keempat lagi skripsi, saya langsung lanjut S2. Jadi S2 dan S1 itu kelar dalam 5 tahun. Terus mungkin teman-teman berpikir, oh kenapa buru-buru ya? Kenapa maksudnya cepet-cepet dikelarin? Karena saya merasa pas muda gitu ya, pas saya waktu itu di masa yang saya bisa kuliah, mendingan saya kuliah. Karena saya menghargai waktu itu. Kalau waktu itu kan udah nggak bisa diputar balik. Sekarang kalau disuruh kembali untuk kuliah kan sudah bukan fokusnya ya, bener nggak? Kayak gitu sih ya. Jadi puisi ini menasehati orang bahwa ya mungkin sekarang udah mulai bekerja, kayak sekarang anak-anak sekarang hebat ya, sudah bisa dapat duit cuman dari online, online jualan ya, teman-teman mungkin bisa lihat banyak kan. Nah, kalimat kedua itu sebenarnya persis memberikan mereka masukan ya, tapi balik lagi tergantung pribadi. Memberikan mereka masukan bahwa boleh kok dapat duit gitu, tapi teruslah tetap belajar. Jadi tetap mempergunakan masa muda ini tidak terlena, tapi tetap ya memikirkan sesuatu yang jangka panjang kayak gitu ya. Oke, lanjut di bawahnya lagi. uh, 花开堪折直须折. Nah, kalau di bawah, jadi kalau teman-teman lihat puisi ini artinya sebenarnya di atas ya. 劝君惜取少年时. Sebenarnya inti ceritanya itu. Menghargai waktu masa muda. Karena waktu masa muda nggak mungkin diputar balik. Kayak dulu waktu saya masih kuliah 20-an, sekarang kan nggak mungkin diputar balik ke masa 20-an, bener ya. Nah, tapi ya itu, saya punya prinsip apa ya, hidup dijalanin baik-baik, maksimal, dan tidak ada kata penyesalan kayak gitu ya. Nah, 花开堪折直须折，花开 bunga mekar, kan bunga jadi hua itu bunga, kai mekar buka ya. Kan itu artinya 可以 boleh, 可以 boleh. 折 ini adalah petik. 直 langsung. Teman-teman masih ingat? 一直走, jalan terus aja. Terus artinya langsung. Langsung, 须 itu harus. Tadi apa? Masih ingat? Petik ya. Jadi maksudnya gini, bunga yang mekar kalau memang boleh dipetik, petiklah segera. Kenapa? Karena begitu bunganya sudah layu, apa yang mau dipetik teman-teman? Gak ada buah yang bisa dipetik lagi. Tinggal rantingnya doang. Itu adalah kalimat terakhir. 莫待无花空折枝. Mo tadi udah kan? Jangan atau tidak. Jangan, tai, tunggu. Hua, artinya tidak ada. Jangan tunggu sudah tidak ada bunganya, baru tinggal apa? Hung itu artinya kosong. Ce, tadi udah tahu ya, ce itu petik. Zhi, ini adalah ranting pohon. Bunga itu sesuatu yang lebih berharga dari ranting, benar nggak? Nah, pada saat bunga itu mekar, kalau memang boleh dipetik, dipetiklah saat itu juga. Artinya apa? Kesempatan yang ada diraihlah. Karena begitu kesempatan itu hilang, ya
nggak ada kesempatan yang kedua bisa jadi. Jadi, mo dai wu hua kong zhe zhi. Artinya, jangan sampai tunggu bunga ini sudah, sorry, pohon ini udah nggak ada bunganya, ya tinggal rantingnya doang. Ya, sudah tinggal sesuatu yang dalam arti tidak berharga. Itu sebenarnya inti dari puisi ini adalah meminta orang-orang untuk menghargai waktunya di masa muda. Kalau misalnya mudanya sudah lewat, ya sudah hargai waktu yang sekarang ya. Hargai waktu yang ada di depan mata. Itu adalah waktu yang paling berharga sebenarnya ya, present. Ya, waktu yang di depan mata kita, waktu yang paling berharga. Ya, jangan sampai ya sudah lewat, nggak bisa balik lagi, baru yang namanya penyesalan. Sebenarnya inti sari dari puisi ini seperti ini, cuman namanya mereka tulis puisi dan sastra, mereka pakai ada konotasi kayak bunga, terus kayak ranting, seperti itu ya. Jadi ini satu puisi yang bagus banget ya, di mana kita semua diingatkan lagi bahwa hargailah waktu yang ada. Hargailah kesempatan yang datang. Kadang-kadang kesempatan yang datang itu tidak datang dua kali. Dan kesempatan itu perlu diambil. Kalau memang teman-teman nggak tahu cara belajarnya, nggak apa-apa gitu ya. Caranya gimana bisa dipelajari. Itu doang sebenarnya ya. Jadi sama kayak teman-teman dulu waktu new normal bikin kelas bahasa Mandarin. Ya, teman-teman merasa, ada kesempatan untuk belajar, ya sudah diambil, bener? Nah, itu maksudnya ya. Begitu kesempatan itu datang, diraih, harusnya bisa membuahkan sesuatu. Kayak gitu ya. Oke. Itu penjelasan dari puisinya. Saya coba lihat ke chattingan teman-teman ya. Hmm, Ibu Regita, Laoshi kalau mau bikin kalimat saya mau jadi Junzi. Oh, yang itu ya. Junzi-nya ketikannya ini ya Bu, Junzi. Pininnya yang benar. Jadi kalau misalnya Ibu mau bilang saya mau jadi Junzi, 我要当 menjadi ya. Sorry. Coba saya cari tempat kosong di sini ya. 我要 当 itu artinya menjadi ya. 我要当君子. Saya mau menjadi seorang yang terpelajar. Tapi ini bukan cuma seorang yang terpelajar di zaman sekarang ini, tapi adalah orang-orang yang kalau ngomong A ya A. Kalau tadi saya bilang orang yang berintegritas, orang yang punya prinsip, itu adalah junzi. Seperti itu ya. 我要当君子. Ini ya Bu Regita ya, saya mau jadi junzi. Junzi-nya pakai spellingan seperti ini, biar huruf Mandarinnya begitu diketik keluar ya. Oke, 再来是 Ibu Sinta. Junzi itu di Cersil disebut kunzi ya, Laoshi. Ya, betul. Ya, bahasa Hokkiennya apa namanya? Kunzi. Ya, betul. Ya, orang yang terpelajar intinya ya, Bu ya. Oke, lanjut Ibu Lina. Chen sering dipakai untuk nama orang yang iya betul, ada nama-nama wanita yang pakai chen, chen si de chen karena dia adalah ya huruf yang punya arti yang bagus ya. Menghargai apa mencintai gitu ya, benar-benar apa sangat menghargai sesuatu itu namanya chen, sangat berharga. 我们说珍贵就是这个珍 sesuatu yang berharga, 珍贵珍惜 yang tadi ya menghargai, 珍惜时间 kayak gitu ya. Oh, Ibu Meiska, iya terlena betul. Jadi sebenarnya ya itu uh, comfort zone gitu ya, maksudnya jangan terlena uh, di dalam kondisi yang nyaman sehingga mengakibatkan kita tidak bertumbuh. Jadi sebenarnya pemaknaan terhadap puisinya bisa bisa banyak sudut ya. Dari sudut yang mungkin saya cerita dulu waktu saya pertama kali merantau ke Jakarta, sampai yang sudut-sudut sekarang, maksudnya kita jangan terlena dengan kondisi yang sudah nyaman, tapi ya kalau bisa ya apakah kita berkembang gitu ya, maju dari hari ke hari ya, bukan cuman dari segi duit dan segala macam bukan ya, tapi masih banyak hal ya teman-teman ya dalam aspek kehidupan kita.
Seperti itu. Oke, terus Ibu Lilian, saya ada teman juga namanya Chen. Oh ya, pakai hurufnya yang ini ya, Chen, Chen Si de Chen. Ya, ini banyak deh apa nama nama wanita gitu yang pakai Chen. Oke, terus Bu Lina, Junzi. Ya, orang yang terpelajar. Chen, cendikiawan, betul Bu Lilian. Itu juga termasuk. Ya, itu kalau kita bilang arti sempitnya. Tapi kalau arti luasnya sebenarnya Junzi yang tadi saya bilang ya, bahwa eh, orang yang punya integritas. Mungkin ada orang tuh nggak lulusan kuliah. Tapi kalau teman-teman misal kenal dekat sama dia, orangnya itu ngomong A ya A. Orangnya itu disiplin, orangnya itu punya karakter yang bagus. Nah, itu juga namanya junzi. Jadi maksudnya kalau kita bilang arti sempitnya seolah-olah junzi itu orang yang terpelajar, berpendidikan tinggi. Tapi enggak, di zaman sekarang junzi berkembang orang-orang yang maksudnya gini, mungkin dia tidak punya kesempatan untuk duduk di bangku kuliah atau mungkin cuma lulusan SMP atau SD bisa jadi bener ya. Tapi ya itu mungkin kita bilang dia bijaksana, orangnya punya prinsip, orangnya punya integritas, jadi punya karakter yang positif. Itu menurut saya adalah junzi gitu ya. Oke. Eh, berikutnya ada ini Pak Jovian ya. Laoshi dalam puisi Mandarin seperti ini apakah ada unsur irama seperti bunyi yang sama di akhir setiap kalimat? Iya, betul. Biasanya si sebenarnya ini selera dari orang yang tulis puisi sih. Tapi rata-rata dia akan ada alurnya supaya sehingga kita kalau baca tuh enak. Sebenarnya itu karena puisi kan ya. Kayak kita bahasa Indonesia juga ada ketentuan-ketentuan seperti itu ya. Tapi kalau ditanya, maksudnya dia kenapa susunannya begitu? Sebenarnya nggak bisa dijawab karena yang nulisin itu adalah si penulisnya. Penulisnya itu punya selera. Nah, makanya saya bilang waktu dinasti Tang, puisi itu terkenal karena dia bisa pakai ya kayak apa pohon, terus ranting, terus bunga untuk melukiskan kondisi yang real. Nah, dia bisa pakai kayak gitu. Terus kalau teman-teman tahu kayak beberapa waktu lalu kita belajar puisi, itu dia bisa pakai apa? Sungai, pakai laut untuk menggambarkan apa yang mau disampaikan. Jadi memang mereka tuh punya imajinasi yang luar biasa di zaman dinasti Tang, makanya keluarlah puisi-puisi di zaman dinasti Tang yang sampai sekarang masih sangat terkenal. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini cukup jelas. Kalau untuk isi puisinya apakah sudah cukup jelas ya? Terbantu juga dengan ada subtitle di bawahnya ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada acian di atas ya. Laoshi kalau tulis larangan merokok di tempat tertentu gimana tulisnya? Larangan merokok berarti kalau kalau larangan merokok biasanya mereka pakai istilah khusus ya. Kayak gini, 禁止抽烟. Jadi pakai istilah khusus itu maksudnya istilah yang sangat formal karena apa namanya? Dia mau kasih tahu orang bahwa nggak boleh ya, dilarang gitu. Nah, maka teman-teman akan lihat apa hurufnya seperti ini. 禁止抽烟. Aduh, tempat saya nggak cukup. Eh, teman-teman ini harusnya 4 huruf baris bareng ya. Saya tulis ke bawah ya. 抽 抽烟. Pernah lihat nggak? 禁止抽烟. 抽烟 itu artinya merokok. 禁止 itu adalah dilarang. Dilarang merokok. Ya, kalau kita bilang bahasa sehari-hari pakainya 不可以抽烟 biasa ya. Tapi kalau untuk bahasa teman-teman lihat nggak, misal label tidak boleh merokok. Nah, tapi label gitu ya ditempelin di tempat umum. Dia pasti tulisnya 4 huruf ini. 禁止抽烟 artinya dilarang merokok. Pernah lihat? Biasanya saya pernah lihat tuh dia tulisannya merah, ininya papannya putih. Nggak tahu teman-teman pernah lihat nggak kayak gitu. Mungkin kalau ke China harusnya ketemu ya. Karena dia langsung tulisan Mandarin,
terus hurufnya biasa merah, ininya papannya putih gitu. Ya, kalau rekaman boleh dapetin dari Pancang Bu Regita. Nanti boleh kontak langsung ke Pancang ya. Boleh WA langsung kepada Pancang untuk minta rekamannya. Oke, untuk Acien, apakah sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Dilarang merokok tulisannya seperti ini ya. Kalau bacanya ada Jin zhi chou yen gitu ya, dilarang merokok. 好，kalau ini sudah, 我们再看一下我们的教材. Kita lanjut lagi ya ke bahan kita. Ini sudah beres, berarti kita lanjut ke lesson baru. Ya, lesson baru yaitu lesson 13. Ya, oke. Lesson 13, 大家可以看一下22页 halaman 22. Kita ada kosakata yang mau dibahas. Oke, kali ini kosakatanya dibagi 2 session. Jadi kita lebih pendek yang di session ini. Nanti ada bagian kedua yang kosakatanya lebih banyak ya. Oke, 大家可以看一下22页 halaman 22. Saya akan bacakan ya, teman-teman boleh. Nanti kita akan latihan baca juga. 生词 ya, sama tadi barusan ngulang CI, SI ya kan ya, yang I. Begitu mereka ketemu grup itu, dia nggak baca I, tapi baca gitu ya. Nah, karena ini nada 2, jadi 生词. Nah, beda hal sama di bawah ini. Kalau, nih mungkin teman-teman agak, nah ini yang saya bilang jangan dianalisa, tapi diikutin dulu ya. Nah, kalau misalnya Q, ya, QE, jadi kalau J, Q, X, dan Y ketemu I, ini bunyinya tetap I. Karena takut ketukar-tukar kan. Kok CI tadi bunyinya di sini kok enggak? Enggak. Jadi kalau QE, termasuk yang ini, dia bacanya biasa aja. Ci nada 1, ci nada 2. Nah, kosakata kita nada 2. 整齐, 整齐itu adalah rapi. 整齐, oke? Ya, saya baca dulu ya. 穿, 穿, lidahnya diangkat terus pakai angin ya, karena CH. 穿, 穿衣服, 穿衣服. Fu-nya boleh nada 5, boleh nada 2, teman-teman. Aslinya nada 2. Kalau teman-teman baca FU, nada 5 boleh. Ifu, gitu ya. 穿衣服. 再来是特别，特别，面试，面试，紧张，紧张，轻松，轻松，放轻松，放轻松，应该，应该，鼓励，鼓励，拜拜，拜拜，祝，呢，好吧，好吧，再来一次，sekali lagi ya，生词，整齐，穿，穿衣服，特别，面试，紧张，轻松，放轻松，应该，鼓励，拜拜，祝，呢，好吧。好, 我们来练习. Kita coba latihan dulu. Bagi teman-teman yang masih tunjuk tangan, saya akan minta untuk baca ya. Tadi sampai siapa ya? Ibu Meiska ya kayaknya. Oke, sebentar. Ibu Lilian. Oke. Nin hao, Ibu. 您好，老师，晚上好。晚上好. 我们念一下. Kita coba baca ya, Bu. Ada judulnya, terus nomor 1 sampai 5, Bu. Silakan. 生词，整齐，整齐， 转， yang kedua udah benar. 整齐 ya, nadanya udah bagus ya. 整齐，转，穿衣服， Oh, 穿 ada 1. 转，穿， terus 穿衣服， iya, 穿衣服. 对, benar. Lanjut. 特别， 面试. 面试， 很好. boleh sekali lagi yang nomor 1-nya? 整
整齐，整齐ya, 整齐. 整齐。 Ya, yang lainnya udah bagus. Udah bagus kok, Bu. Udah mulai stabil gitu ya. 谢谢您, Bu Lilian. 谢谢老师，再见。再见, Bu Kaci. Sudah bagus ya. Oke, lanjut Bu Helena di bawahnya. Nin hao, Bu. 你好，老师。 Ya, Nin hao. Silakan nomor 6 sampai 10. OK，紧张， Oke. 轻松，好吧，放轻松，应该鼓励。鼓励，很好。Nadanya udah bagus ya, Bu Helena. 谢谢您，再见。再不见。客气，再见。Lanjut, Gusmita. Nin hao. Hilang. Oh, Gusmita mungkin ini ya, off ya, karena sinyal ya. Barusan lihat namanya hilang. Tapi oke, nggak apa-apa. Di bawahnya ada Pak Amin. Oke, Nin hao, Pak. 你好，老师。 Nin hao, Pak. Silakan 11 sampai 14. OK，拜拜。 Mm-mm. 祝 Oke. 呢，好吧，好吧，好，谢谢您，发谢明，谢再见，老师。 sudah bagus ya. Oke, 我们再来一次好吗？sekali lagi ya. Di bawahnya ada Acian. Oke, 您好。喂，你好。 Oh, Ibu. Iya ya. Oh, oke. Soalnya namanya Acian. Oke, baik. Oke, silakan boleh dibaca judul sama nomor 1 sampai 5 ya. Ti atau tiu. Silakan. Iya. 升职， Oke. 整直， Oh, 专整齐。哦，整直， 哦，不是整齐， 整直 bukan. Dia bacanya bunyinya i, Bu. Jadi 齐 哦，整直， belum. 整齐 整直， uh, 直， bukan 直 tapi 齐。整直， Oke, 齐。直， 齐. 直， Ibu kalau baca 直， 7 dalam bahasa Mandarin apa? 七， Itu. Bunyinya itu, tapi nada 哦，整 ya. 直，整直， Ya, ya, ya. 整齐, betul. 整直， Belum. 直 itu pakai Z 七， ya, Bu. Kalau ini QE. Jadi 整齐, 整直， belum. 七， Ya, ya itu yang tadi terakhir. Jadi 整 ingatnya 1, 2, 直， 3, 4, 5, 6, 7. 七，哦呀， Jadi 整齐. 整齐， Ya, ya, ya. Benar, 整齐. Oke, nomor 2. 穿 穿衣服 Oke, nomor 4. 特别特别. Oke. 面试。面试，谢谢您，Ibu Aceh，好，再见，好，拜谢谢，拜，不客拜拜。气。再来是Ibu Rosella，您好，Ibu。您好，老师。 Oke，第6到第10，6 sampai 10, Bu, silakan。紧张，轻松， Oke，放轻松，应该鼓励。很好，谢谢您，Ibu。Nadanya udah bagus ya. Oke, 再见，Ibu. Kita lanjut berikutnya Ibu Susanti ya, terakhir. Ya, Nin hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Nin hao, Ibu, nomor 11 sampai 14. 来，开始。拜拜， Oke. 祝 Mm-mm. 呢，好吧， Ya, 谢谢 juga sudah tepat ya. 谢谢您, Bu Rosella. Bu Susanti, 对不起。谢谢老再师。见, Bu Susanti. Ya, 再见. Ibu Citra Dewi. Nin hao, Ibu. 老师你好， Nin hao. Ibu boleh bantu bacain di 1 到第5, 1 sampai 5. 升职升级 Oh, 专 nadanya ya. Boleh ikutin saya. 整齐.
整齐， Yes. 穿 OK. 衣服，穿衣服。穿衣服， OK. 特别 OK. 面试，面试很好ya. Boleh sekali lagi yang nomor 1, Bu? 征集 Spellingnya udah bener, cuma nada aja ya. 整齐。整齐， Yes. 谢谢你的Bu 整齐 Citra. 谢谢 Sudah 老师。 bagus. Bukaci, bukaci. Sudah bagus ya. Oke, Gusmita tadi keputus ya. Nin hao. Ya, suaranya agak jauh, nggak apa-apa. Yuk kita baca di 6 到第10, 6 sampai 10, silakan. Halo. Suaranya belum kedengaran. Apakah cuman saya doang atau teman-teman juga sama? Gusmita? Iya, suaranya nggak kedengaran sama saya ya. Teman-teman bisa kedengarin suara Gusmita nggak? Sama ya, nggak kedengaran ya? Oh, oke, baik. Mungkin sinyal ya. Tadi Gusmita ngechat bahwa tempatnya nggak ada sinyal karena hujan ya. Hao, 没关系. Gusmita kalau gitu kita coba ya kesempatan lain ya. Oh ya, sudah off juga. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya memang karena sinyal ya. 没关系，我们下次再试. Kita next time coba lagi ya. Oke, hao. Kalau gitu kita coba lihat ke artinya gitu ya. Hmm, 生词 kosakata baru ya. 整齐 tadi sempat dijelasin rapi ya. 整整齐齐 kadang-kadang orang suka ngulang. Nah, kalau 整齐 diulang bukan 整齐 不是 整整齐齐. Dia ada beberapa kosakata yang kalau diulang itu dipisah gitu ya. 整整齐齐. Jadi kalau teman-teman kan logikanya 整齐 kan kalau rapi diulang 2 kali, misal kursi itu disusun dengan sangat-sangat rapi, rapi-rapi gitu ya. Rapinya mau diulang 2 kali, maka ngulangnya adalah 整整齐齐. Jadi depan 2, belakangnya 2 gitu ya. Bukan 整齐，不是的。Misalnya, 我看班里的椅子排得整整齐齐。我看班里的椅子排得整整齐齐，什么意思？我看班里的椅子排得整整齐齐。Nangkap? Artinya apa, teman-teman? Saya lihat kursi yang ada di dalam kelas tersusun dengan rapi. Betul ya, saya lihat kursi yang ada di dalam kelas tersusun dengan rapi ya. 谢谢 Ibu Elena ya. 我看班里的椅子，我看班里的椅子，椅子 itu kursi. Mungkin kosakata baru ya. 我看班里的椅子排 itu diatur, disusun. Itu namanya 排 ya. 排的整整齐齐 ya. Mau kalimat lengkap aja ya? Ya sudah, kalau gitu. Ban li de 椅子排的整整齐齐. Ban itu kelas, 椅子 itu kursi, pai disusun ya, susunnya dengan rapi. Rapinya biasa kadang-kadang orang suka ngulang 2 kali ya. Pai de 整整齐齐. Gitu. 好，再来是 kita lanjut ya, 整齐. Cuan itu adalah berpakaian ya, kata kerja.
Tapi kalau chuan ifu, ifu itu adalah kata bendanya ya. Teman-teman sudah jelas memakai baju ya. Chuan ifu. Nah, tapi di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa oh, chuan berarti pure kata kerja. Chuan. 再来是第四，特别，特别ini bisa khusus, spesial atau sangat-sangat ya. Teman-teman masih ingat di lesson sebelumnya kita sempat bahas 特别，特别特别热闹，特别特别热闹。Nah, kalau teman-teman 特别，teman-teman lihat nggak? Diulangnya itu bukan di format yang kayak 整整齐齐, ya kan? Dia 特别特别. Nah, jadi pengulangan di bahasa Mandarin itu kalau untuk kata apa namanya? Kata sifat, dia ada yang begitu 整整齐齐seperti itu. Tapi memang nggak semua ya. Oke. Nah, terus ya 特别特别热 misalnya ya, 特别特别热, sangat-sangat panas gitu. Di situ sudah bukan spesial tapi sangat-sangat kalau diulang 2 kali. Tapi kalau 比如说它对我来说很特别 artinya apa? 它对我来说很特别 artinya 它对我来说很特别. Ya, dia bagi saya itu sangat spesial. Khusus gitu ya, menurut saya dia di mata saya itu spesial, betul. Ya, Sisi Bu Nani sama Bu Elena yang sudah translate. Ya, 他对我来说很特别.特别di sini jadinya spesial, khusus. Mungkin ya antara mungkin hubungannya baik atau apa ya. Pokoknya dia cuma ngomong, oh ya bagi saya dia sangat spesial ya, orang-orang yang spesial buat saya gitu. Ya, 很特别. 好，谢谢 Bu Lucia juga ya. Nah, jadi saya sengaja ngomongnya agak pelan supaya teman-teman, oh iya ya, artinya ini gitu. Jadi melatih pendengaran juga ya sekalian ya. Oke, 再来是特别舞的面试. 面试 ini adalah interview. Kalau teman-teman tanya saya, 面 itu artinya apa? 试 itu artinya apa? 面 itu adalah muka. Muka, ya. 试 itu adalah 考试. Apa itu 考试? 考试是什么? Tes. Ya, jadi kalau 面试, 考试, ujian atau tes. 面试 berarti interview ketemu muka gitu ya. Itu namanya 面试. Interview secara ketemu muka. Makanya disebut interview ya, 面试. Di depan muka langsung dites. Itu namanya 面试 ya. Oke, 再来是第六. 紧张, 紧张 itu grogi, boleh juga panik. Ini juga boleh panik. 紧张, grogi, jadi maksudnya kayak kita naik ke atas panggung, kita bisa grogi, terus juga bisa panik, ya. Misalnya panik itu, aduh, tiba-tiba, misalnya contoh gini, apa namanya, mau ke bandara, mau ke luar negeri, ya. Udah di tengah jalan, lupa bawa paspor. Nah, itu pasti panik, bener gak? Bukan grogi, tapi panik. Nah, di situ juga artinya 紧张. Seperti itu ya. 紧张 jadi bisa grogi, bisa panik ya. Oke, 再来是我们再看一下轻松. Nah, kalau 轻松 ini adalah relax. Lawan kata dari 紧张. 放轻松. Kalau 轻松 ini sifat adjektif. Nah, terus kalau misalnya kita mau minta orangnya untuk relax, berarti kita perlu tambahkan kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah 放. 放轻松. 放 itu kan taro ya, Laoshi ya. Iya, betul. Tapi di sini bukan taro, tapi artinya satu frase. 放轻松 artinya bawa santai, relax, tapi dia kata kerja. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat orangnya panik banget, sampai kayaknya, pokoknya kasihan banget ya, mukanya sampai pucat misalnya contoh, maka kita bilang, 没事没事,放轻松放轻松. 你可以深呼吸. 深呼吸 itu tarik nafas dalam-dalam, itu namanya 深呼吸. 深呼吸. 深 itu dalam, 呼吸 itu tarik nafas. Kan kalau misalnya kita mau bantu dia lebih baik,
Shen ini dalam ya, tarik nafas dalam-dalam. Bantu dia untuk ngeriles, melepaskan kepanikannya atau ininya. Biasa kita suruh dia tarik nafas dalam-dalam dan dibuang ya. Seperti itu. Jadi, 深呼吸，没事没事，放轻松，深呼吸。Jadi kalau teman-teman ketemu kondisi yang, aduh kayaknya panik deh ya, kayaknya gimana, maka tarik nafas dalam-dalam ya, terus dibuang. Harusnya jauh lebih baik. Oke, 放轻松 ya, bawa santai. Bawa santai itu maksudnya ya sudah relax ya, tidak usah panik. Nah, 再来是seharusnya, 应该 gitu ya, seharusnya. Oke, nah sekarang sebelum ke ingkai, saya kepikiran mau minta teman-teman lengkapi kalimat ini. Sekarang pekerjaan saya sudah santai. Santai itu maksudnya gini, mungkin dulu waktu pertama kali masuk ke perusahaan kan kita belajar ya. Jadinya kayak, aduh semua hal baru kayaknya sangat berat. Nah, ketika kita kerjain, mungkin sudah setengah tahun atau setahun, kita udah santai. Santai itu artinya apa? Kita udah menguasai, udah gampang gitu ya. Nah, kita bilang sama, misalnya kita lagi ceritakan, misalnya teman kita tanya, 你现在的工作怎么样？哦，我现在的工作boleh bantu saya lengkapi kalimat ini? 我现在的工作sekarang pekerjaan saya 很轻松了，对，轻松。Sudah relax. Relax tuh bukan maksudnya santai gitu. Bukan, karena memang udah mahir, udah fasih. Jadi udah gampang kelihatannya ya. Tapi ya mungkin kesibukannya sama, tapi level kesulitannya udah nggak sedulu karena sekarang udah menguasai semuanya. Kayak kemarin Pak Amin waktu dia share ya bahwa dulu tuh dia mulai awal tuh nggak mudah karena belum ada langganan, tapi sekarang udah banyak langganan ya Pak. 所以现在会觉得比较轻松，对吧？akan merasa lebih relax santai gitu ya. Seperti itu. Itu namanya 轻松。所以我刚才要给大家举个例子说，轻松 dia adalah adjective kata sifat. Sekarang pekerjaan saya sangat 很轻松. Ya, jadi 很 sangat ya. Sangat biasanya belakangnya itu pasti ada kata sifat. Jadi cara penggunaan di kalimatnya seperti itu. Tapi kalau kita meminta orangnya, aduh jangan panik, santai. Berarti 放轻松, kita perlu ada kata kerja ya. 放轻松, taruh dulu nih paniknya gitu ya. Bawa santai ya, 放轻松。我轻松了, ya sudah relax, sudah santai ya, 轻松了. Oke, baik. 再来kita lanjut ya. Tadi 应该 seharusnya ya. 应该 kadang-kadang teman-teman akan disingkat dengan 该 seharusnya. 你该学汉语，你该回去看看爸爸妈妈，你该去巴厘岛。Ya, 该 seharusnya. Kadang-kadang itu 该 di situ artinya apa? Memberikan saran ya. Kamu seharusnya belajar bahasa Mandarin. 你该学汉语。你该回去看看爸爸妈妈。回去 pulang nengokin papa mama. Mungkin papa mamanya di beda kota contoh. Atau 你该去巴厘岛. Kamu bolehlah pergi ke Pulau Bali gitu ya. Untuk 放轻松可以说放轻松 ya. Jadi nyantai gitu ya. Traveling lah ke Pulau Bali contoh. 再来是鼓励.鼓励itu adalah memotivasi. Ini kata kerja, teman-teman ya. 我鼓励大家多多用汉语跟我沟通。沟通 itu berkomunikasi. 沟通 ini mungkin kata baru ya. 沟通 berkomunikasi. 我鼓励大家 saya memotivasi semua 多多用汉语 banyak-banyak gunakan bahasa Mandarin 跟我 dengan saya baru 沟通 berkomunikasi
Ya, saya benar-benar memotivasi teman-teman berkomunikasi dengan saya pakai bahasa Mandarin, terutama di chattingan. Yaitu yang selalu saya bilang teman-teman, yuk pakai kalimat bahasa Mandarin. Itu satu-satunya cara yang teman-teman bisa pakai untuk latihan kalimat. Benar? Ya, seperti itu ya. Jangan takut, aduh nanti salah. Nggak apa-apa ya. Salah, kita belajar dari kesalahan itu pasti lebih cepat daripada diam doang ya. Oke ya. Kuli. 谢谢老师的鼓励. Nah, selain dia sebagai kata kerja, sebagai verb, dia juga sebagai noun. Jadi, terima kasih atas motivasinya. 谢谢老师的鼓励. Di situ kalau begitu, misalnya 谢谢你的鼓励. Berarti, tempat saya penuh, sorry. Silakan, saya mau hapus dulu. Ya, 谢谢你的鼓励. 谢谢老师的鼓励。老师的鼓励。Nah, kalau 谢谢老师的鼓励 berarti di sini 鼓励 sebagai kata benda ya. 谢谢老师的鼓励 motivasinya dari guru. Ya, terima kasih atas motivasi dari 老师. Yang saya sering motivasi teman-teman bahwa pronunciation semua orang bisa, bukan cuma saya doang. Yang penting teman-teman mau review kembali pasti bisa. Ya, oke. 再来是拜拜. Nah, kalau ini bye bye ini adalah translatean dari bye bye. Ya, tapi sekarang banyak dipakai ya sama orang China. Jadi bye bye, bye bye. Jadi mereka cara ngomongnya juga nggak terlalu ngikut ke nada ya, supaya nggak kaku. Kalau ikutin nada aja bye bye. Jadi nada 4 agak kaku ya. Jadi mereka akan bilang bye bye. Mirip ke bahasa Inggrisnya ya, bye bye. 再来是祝, oke. 祝 ini adalah semoga atau mengucapkan. Misalnya, 我祝你顺利. Artinya apa? 我祝你顺利. 顺利是什么？顺利是 lancar. Jadi kita bilang, semoga kamu lancar ya. Saya doakan semoga lancar. Itu 我祝你顺利. 我祝你成功. Apa itu 我祝你成功? Apa itu 我祝你成功? Iya, saya doakan kamu sukses. Jadi boleh pakai seperti ini ya. 成功 sukses. Iya, berhasil ya. 我祝你成功. Jadi apa namanya? Semoga kamu berhasil ya. Ini doa-doa yang bagus ya. Semoga lancar, semoga berhasil. Oke, 再来是呢. Ne ini adalah partikel. Nanti kita lihat ya penggunanya di dalam teksnya kita ya. Kalau ne dulu sama sekarang kita kalau latihan misalnya 我吃了,老师呢, gitu ya. Nah ini, ne-nya ini. 老师呢 artinya apa? Kalau di sini, misalnya 我吃了,老师呢? Ne-nya di sini artinya apa? Menanyakan balik ya konteks yang sebelumnya gitu ya, dimana bagaimana dengan laoshi, berarti bagaimana dengan laoshi, apakah sudah makan belum ya, ne di sini. Tapi nanti di konteks lain itu bisa bukan artinya begitu, jadi kita lihat konteks per kalimat ya. Oke, terus terakhir haupa. Haupa itu adalah baiklah ya, baiklah haupa ya, ini juga pasti sering dipakai di sehari-hari ya. 老师明天我们去吃火锅好吧? Oke deh gitu ya, baiklah ya. Oke, nah, 我们时间也到了，我们下星期再继续. Kita akan lanjutkan di minggu depan. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，拜拜，谢谢。谢谢老师，班长。谢谢老师，再见，老师，拜拜。拜拜。